Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Masih pada semangat ya pagi-pagi? Masih, Iya, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Silahkan dipimpin dulu oleh ketua kelasnya. Rifki, silahkan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, Bu. Mari kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Makasih. Oke. Sekarang kita akan mempelajari mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar tuh ya. Yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya itu tentang apa? Sistem peredaran darah, Bu. Iya, betul. Sistem peredaran darah pada manusia. Ada berapa sistem peredaran darah pada manusia? Dua, Bu. Ada dua. Yang pertama ada sistem peredaran darah besar atau kecil boleh. Jadi ada yang besar sama ada yang kecil. Rutenya kalau yang besar dari mana ke mana, Musarofah? Jantung nanti ke seluruh tubuh, Bu. Kembali lagi ke jantung. Kemarin. Iya, pintar. Selanjutnya kalau yang sistem peredaran darah kecil, rutenya dari mana ke mana? Ke jantung, ke paru-paru, balik ke jantung, Bu. Oke, good. Nah, karena kita kemarin sudah belajar ya tentang rutenya tuh ada jalan-jalannya ya. Nah, sekarang kita mau belajar nih mengangkutnya gitu kan. Kalau jalan tuh kan ada mobilnya ya yang ngangkut nih. Contohnya misalkan gini nih, kita analogikan jalan raya gitu ya. Terus ada mobilnya yang ngangkut sayur-sayuran gitu. Nah, siapa yang berperan sebagai pengangkutnya? Kemarin yang sudah berperan sebagai jalannya itu udah ada ya, pembuluh darah, rute-rutenya sudah kita pelajari. Nah, sekarang yang akan kita pelajari itu siapa yang jadi mobil pengangkutnya? Kira-kira siapa nih yang jadi mobil pengangkutnya? Darah, Bu. Darah. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang darahnya. Nah, Handayani pernah jatuh nggak dari motor atau dari sepeda? Pernah tabrakan, Bu. Pernah tabrakan. Gimana tuh lukanya? Parah, Bu, sampai dapat jahitan di sini. Apakah mengeluarkan darah? Oh, banyak, Bu. Banyak. Lalu apa yang terjadi dengan darahnya yang keluar itu gimana tuh, Handayani? Disuntik, Bu, 7 kali jadi berhenti darahnya. Oh, gitu. Terus dijahit supaya enggak tidak terus mengalir kah? Enggak, Bu, dijahit. Dijahit tapi lama-kelamaan dia akan berhenti. Iya. Kira-kira kenapa ya darah bisa berhenti ya? Ada yang tahu? Beku, Bu, darahnya. Membeku darahnya. Nah, hari ini kita akan belajar ya, kenapa darahnya bisa membeku. Siapa yang berperan dalam proses pembekuan darah ini? Nah, oke, jadi kalau kalian lihat darah itu kan merah doang ya? Biasanya kalau lihat darah itu merah aja gitu ya. Iya, Bu. Nah, tapi kalau dipisahkan dengan alatnya, jadi ada alat pemisah darah gitu ya, namanya alat sentrifugasi gitu ya. Nah, kalau dipisahkan ternyata darah itu tidak pure warnanya merah, tapi ada seperti ini nih, ada bagian-bagian darahnya. Ada yang namanya plasma, ada yang namanya leukosit itu sel darah putih, ada yang namanya platelet atau trombosit dan juga eritrosit. Nah, plasma darah itu ternyata bisa menyembuhkan pasien yang terkena COVID-19. Nah, kira-kira kenapa ya plasmanya bisa menyembuhkan? Nah, maka tujuan pembelajaran hari ini ya, kita akan mendeteksi nih komponen penyusun darah yang berperan dalam proses pembekuan darah itu siapa, lalu menganalisis fungsi plasma darah dalam pengobatan pasien COVID. Penasaran nggak kalian? Penasaran, Bu. Nah, kita cari tahu bareng-bareng ya. Nah, sebelumnya Bu. Ibu punya berita ya. Udah siap menyimak?
Siap, Ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditulis dulu, disimpan dulu pertanyaannya ya, untuk dijadikan sebagai rumusan masalah. Oke. Coba diperhatikan dulu ya, ini beritanya. Sebagai salah satu upaya menekan angka kematian akibat pandemi COVID-19, pemerintah Kota Bekasi menggelar donor plasma konvalesen bagi para penyintas di lingkup tenaga kesehatan. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk melihat langsung proses dari donor plasma konvalesen di kantor PMI Kota Bekasi, dan sudah bersama kami Dr. Amri yang akan menjelaskan bagaimana proses donor plasma konvalesen. Selamat siang, Dok. Ya. Mungkin bisa dijelaskan saat ini sudah ada pasien yang di sini dan bagaimana proses dari donor plasma konvalesen? Ya, pasien di sini sedang dilakukan proses pendonoran. Jadi plasmanya sudah mau diambil nih. Seperti itu. Kemudian bagaimana sih biar bisa donor? Caranya yaitu bisa langsung datang ke PMI Kota Bekasi. Kita ambil sampel dulu untuk screening. Salah satunya screening antibodi, itu yang terpenting karena kita butuh antibodi yang tinggi untuk mendonorkan ke pasien COVID. Seperti itu. Nah, kalau misalnya antibodinya sudah tinggi, kita jadwalkan untuk donor. Kapan bisanya pendonor? Nah, saat ini baru di pendonornya bisa untuk dilakukan donor. Nah, pada saat proses pendonoran, sama kita cek lagi kondisinya bagaimana, apakah sehat atau tidak, kemudian tensinya normal atau enggak. Kalau misalnya normal, baru kita lakukan pendonoran. Kurang lebih untuk pendonoran ini memakan waktu sampai 2 jam ya, sama persiapan alat. Oh ya, jadi sama metodenya penusukan ke vena. Ditarik oleh mesin darahnya. Di mesin tersebut darah diputar dengan metode pemutaran, kemudian dipisah karena diputar itu terpisah antara plasma sama sel darah yang lain. Plasmanya masuk ke kantong, kemudian yang sel darahnya pisah kantong. Namun nanti yang sel darah merah, semua trombosit, leukosit, darah yang tidak dipakai dibalikin lagi ke pendonor. Jadi yang diambil hanya plasmanya saja. Nanti plasma dari satu orang pasien itu kira-kira bisa menghasilkan berapa banyak? Kurang lebih 450 cc. Terambil 2 kantong, 200-200. Jadi dalam satu pendonor ini bisa berkontribusi ke 2 pasien. Jadi syarat pertama diutamakan laki-laki. Kalau misalnya wanita belum pernah hamil. Kemudian rentang usia 18-60 tahun. Minimal berat badan juga 55 kg. Kurang lebih sih seperti itu. Sudah diamati beritanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kira-kira pasti kalian banyak pertanyaan ya di dalam kepalanya ya? Kenapa ini? Iya, Bu. Ini kayak gini gitu ya. Oke. Nah, setelah kalian menyaksikan tayangannya, nah ya, Ibu akan memberikan dulu LKPD ya, dan juga akan membagi kalian ke dalam kelompok. Nah, kelompok 1 ya, silahkan berkumpul Rifki, Musyaropah, dan juga Wirdona. Nah, silahkan sekalian ambil ini LKPD-nya yang ada di depan. Ya, Bu. Selanjutnya, kelompok 2, Remi, Handayani, Ratna, dan Darmayana. Ayo, ketua kelompoknya, silahkan ambil LKPD-nya. Dan yang kelompok ketiga ada Dewi, Fitri, dan juga Iqbal. Silahkan ambil LKPD-nya yang ada di depan. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Kalau sudah semuanya kebagian LKPD-nya, nah tadi yang kalian kira-kira mau tanyakan gitu ya. Nah, ini kenapa ya bisa begini ya Bu Guru? Ini kenapa ya bisa begini? Silahkan tulis ya rumusan masalahnya pada tabel yang sini, tabel 1.1 ada di LKPD-nya? Ada, Bu. Oke. Ibu kasih waktu 5 menit cukup? Cukup, Bu. Sudah ditulis semuanya? Sudah, Bu. Oke, good. Ya, Bu. Nah, selanjutnya ya, kan itu rumusan masalahnya setiap orang itu kan nanya-nanya ya, nanya-nanya gitu ya. Nah, tugasnya tuh dibagi-bagi ya. Misalkan nih, contohnya anggota kelompok 1, misalkan tadi ada Rifki. Misalkan Rifki itu tadi nanya tentang komponen penyusun darahnya. Nah, perannya dia berarti coba cari referensi mengenai komponen penyusun darahnya. Ada yang nyari tentang plasma konvalesennya. Nah, silakan tulis perannya di situ biar waktunya lebih efektif ya.
Oke, silahkan didiskusikan. Sudah selesai? Sudah, Bu. Selanjutnya, nah kan tadi sudah ada ya rumusan masalahnya ya. Nah sekarang kalian lakukan penyelidikan berdasarkan sumber ataupun referensi. Ibu sudah kasih di situ ada beberapa artikel ya. Ada beberapa artikel 1, 2, dan juga 3 yang sudah kalian bisa lihat. Terus ada bahan ajar juga ya, ada bahan ajarnya. Nah, boleh diambil di depan, sudah Ibu print ya, silahkan kalian baca-baca ataupun boleh berdasarkan dari internet juga. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Ibu kasih waktu penyelidikannya 10 menit ya, cukup? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Silahkan tulis referensi dan juga analisis pemecahan masalah dari rumusan masalah yang kalian buat. Silahkan bekerja sama ya. Baik, Nah, di ya, sini Bu. Ibu juga Ibu melakukan penilaian dalam diskusi kelompoknya. Jadi kalau ada yang kelihatan nih malah bercanda gitu ya, nanti Ibu catat gitu ya, skornya pasti rendah gitu ya. Beda sama yang bekerja sama gitu. Oke. Silahkan. Ayo Remi, jangan diam terus Iya, Bu. Remi. Iya, Iya. Bu. Sudah selesai. Sudah, Bu. Sudah selesai. Sudah, Bu. Sulit tidak mencarinya? Tidak, Bu. Tidak ya, semuanya sudah tersedia di artikel ya. Oke. Iya, Bu. Artikelnya sudah lengkap. Sekarang Ibu minta setiap kelompok itu untuk mempresentasikan hasil dari penyelidikannya. Ya, Ibu minta kelompok 1, siapa perwakilannya? Dapat nilai plus ya, ada penilaian presentasinya. Ayo. Nanti dapat tambahan nilai, Bu. Oh, jelas. Nanti kita tambahin nilainya. Ya. Kelompok 3, Bu. Sudah siap. Oh ya, sudah siap, Bu. Oh, ya, Sudah siap. Sabar ya, Fitri ya. Oke. Silakan Musyarofa. Ya. Untuk penyelidikannya, rumusan masalahnya saya kebagian nomor rumusan masalah 1 ya, Bu. Mengapa boleh. terdapat beberapa labu darah dengan warna yang berbeda-beda? Sumber referensinya, hasilnya proses pengambilan plasma darah untuk terapi plasma konvalesen ini pun berbeda dengan donor darah biasa. Untuk mengambil plasma darah digunakan alat aferesis untuk memisahkan antara sel darah merah, sel darah putih, trombosit, dan plasma konvalesen. Oke, coba kelompok 2 boleh disampaikan. Kelompok Remi, Handayani, Ratna, dan juga Darmayana. Siapa yang mau jadi perwakilannya? Ayo Ibu kasih nilai plus nih. Saya, Bu. Ya, silakan. Untuk kelompok kami, rumusan masalahnya apa yang menyebabkan darah dapat berhenti dan tidak mengalir terus-menerus. Untuk sumber referensinya, saat terjadi luka atau cedera, pembuluh darah dapat rusak dan terjadilah perdarahan. Untuk menghentikan perdarahan tersebut, tubuh secara alami akan menjalankan mekanisme untuk menyembuhkan luka melalui proses pembekuan darah. Itu, Bu, dari kelompok kami. Oke, good. Selanjutnya, kelompok 3, Fitri. Silahkan, Fitri. Oke, Bu. Kelompok kami kebagian rumusan masalah yang ketiga, mengapa plasma darah saja yang didonorkan sebagai obat COVID? Sumber referensi plasma darah yang mengandung antibodi ini diberikan kepada pasien COVID-19 dengan harapan dapat memperkuat perlawanan sistem imun pasien terhadap virus SARS-CoV-2. Hasil analisis peran penting plasma konvalesen yaitu antibodi imunoglobulin G atau IgG yang ada pada plasma konvalesen berperan untuk melawan virus SARS-CoV-2 dengan menurunkan jumlah virus yang ada di dalam tubuh pasien COVID-19. Kemudian yang kedua, kandungan protein lain yang terdapat di dalam plasma konvalesen berguna untuk menjaga sel tetap utuh sehingga organ hati, ginjal, paru-paru, jantung tidak rusak, membuat pasien tidak jatuh ke kasus yang lebih berat atau kritis
dan mencegah tidak terjadinya long COVID, yaitu gejala sisa yang dapat dirasakan seperti masih sesak sebagian walaupun hasil PCR sudah menunjukkan negatif. Itu. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Pinter-pinter ya murid ibu ini. Nah, kira-kira ada tanggapan atau komentar ataupun saran nggak nih? Kelompok siapa yang mau mengomentari kelompok siapa? Tanggapannya seperti apa dari hasil yang tadi sudah disajikan? Ya. Cuma mau menanggap. Tanya sih Bu, boleh apa tidak teh ya? Oh, boleh. GG itu apa? Kurang familiar, Bu. Ya, ayo dijawab kelompok 3, IGG itu apa katanya? Ayo. Apa katanya? IGG itu singkatan ya. Kalau kepanjangannya itu imunoglobulin G itu ya. Itu dia fungsinya untuk apa, Fit? Fungsinya itu untuk melawan si virus COVID tersebut. Itu. Untuk melawan si virus tersebut, begitu Musyarofah. Ya, terima kasih Fitri, terima kasih Bu Wafda. Sama-sama. Nah, setelah itu apa nih ya? Tadi sudah kita menyajikan datanya. Nah, kesimpulan dari setiap kelompok itu bagaimana? Kelompok 1, coba Rifki. Iya, Bu. Atau Firdona. Kesimpulannya, plasma konvalesen diperoleh dari mantan pasien COVID. Plasma darah yang mengandung antibodi ini diberikan kepada pasien COVID-19 dengan harapan dapat memperkuat perlawanan sistem imun pasien terhadap virus SARS-CoV-2. Alhasil, sistem imun dapat mencegah perkembangan penyakit dan mempercepat penyembuhan. Pada saat donor plasma ini menggunakan alat modern berteknologi canggih yang disebut aferesis, komponen-komponen dalam darah yang dibutuhkan atau tidak dibutuhkan bisa dengan mudah dipisahkan dengan presisi untuk kemudian diambil sebagai bagian tindakan pengobatan atau sebagai bentuk terapi atau penyembuhan. Ketika donor telah selesai dan jarum dikeluarkan dari tubuh, ada beberapa darah yang keluar mengalir, namun lama-kelamaan akan berhenti. Hal ini disebut dengan proses pembekuan darah yang dilakukan oleh trombosit beserta faktor koagulasi. Sudah, Bu, kesimpulannya. Oke, nah baik. Itu tadi adalah rentetan dari inti kegiatan pembelajaran. Jadi di sini Ibu mau menjelaskan ya, tadi kurang lengkap nih gitu ya. Nggak ada yang bahas tentang komponen penyusun darahnya ya, kurang lengkap. Oke, nah Ibu jelasin di sini. Jadi komponen penyusun darah itu terbagi menjadi 2 ya, ada plasma darahnya, ada sel darahnya. Nah, yang sel darahnya itu dia terdiri dari 3 jenis, ada sel darah merah, sel darah putih, sama trombosit. Nah, mereka itu tiap-tiap komponennya itu punya fungsi masing-masingnya. Ya, nah oke, kita bahas nih plasma darah yang pertama. Nah, selanjutnya plasma darahnya itu terdiri dari ada 92% air dan juga 7% protein plasma. Nah, yang tadi yang kita dibahas ya sama kelompok 3 itu ada proteinnya. Nanti kita bahas selanjutnya. Nah, adapun di plasma darah itu bagian-bagiannya ada albumin. Albumin itu fungsinya untuk apa? Dia mengatur tekanan dalam pembuluh darah sehingga pembuluh darahnya itu si darahnya, cairan yang ada di dalamnya itu tidak bocor ke jaringan tubuh sekitarnya. Lalu ada globulin. Nah, salah satunya tadi ya IgG itu loh. Nah, dia untuk imunitas tubuh. Lalu ada fibrinogen, dia juga berfungsi pada mekanisme pembekuan darah. Nah, yang tadi ini plasma konvalesen itu kenapa dia bisa ya
menjadi obat itu karena ada antibodi imunoglobinnya. Nah, dia itu berperan untuk melawan virus, untuk menurunkan jumlah virus yang ada di dalam tubuh pasien COVID-19. Lalu kandungan protein lainnya juga yang berguna sebagai menjaga sel tetap utuh ya, jadi tidak rusak gitu, tidak kemana-mana gitu loh ya. Nah, itu adalah kandungan proteinnya. Nah, sel darah merah fungsinya untuk mengedarkan oksigen. Kalau sel darah merah itu dia bentuknya bikonkav seperti ini. Berbeda dengan sel darah putih. Ya, kalau sel darah putih itu bentuknya cenderung tidak beraturan. Dia itu fungsinya untuk imunitas tubuh. Ya, jadi dia melindungi tubuh dari benda asing, virus, dan juga bakteri. Ada keping darah ini atau disebut juga trombosit, dia berperan dalam pembekuan darah. Bentuknya tidak beraturan, dia tidak punya inti sel, ya. Lalu umurnya hanya 5-9 hari. Nah, udah kenalan ya sama sel-sel darah ya? Sudah kenalan? Udah, Bu. Nah, sekarang kita bahas nih mekanisme pembekuan darahnya seperti apa. Nah, jadi yang berperan dalam pembekuan darah itu adalah trombosit. Ketika luka, ya, trombositnya itu pecah. Lalu dia akan mengeluarkan enzim namanya trombokinase. Enzim trombokinase ini dia akan mengubah protombin menjadi trombin, tapi ya dengan bantuan vitamin K dan juga ion kalsium. Nah, dari trombin dia akan berubah menjadi fibrinogen dan fibrinogen ini akan membuat fibrin atau serat-serat. Nah, begini ya. Nah, gambarnya seperti ini ya, analoginya seperti ini, sehingga si fibrinnya itu menutup dari luka yang ini, sehingga darahnya bisa berhenti dan tidak terus keluar. Paham? Paham, Bu. Paham, oke, alhamdulillah. Oke. Sudah selesai LKPD-nya? Sudah komplit? Udah, Bu. Silahkan dikumpulkan ya LKPD-nya. Tugasnya adalah kalian nanti boleh membuat artikel ya mengenai plasma konvalesen, dikumpulkannya di minggu depan. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah cukup menyenangkan? Menyenangkan. Lumayan. Oke. Kok lumayan, Iqbal? Gimana tuh lumayan tuh? Iqbal tidak perhatikan itu, Bu. Lumayan Iya, gimana nih bersemangat. Iqbal nih? Oke, nah untuk kesimpulan hari ini, kira-kira pembelajaran hari ini kita belajar apa aja ya? Saya, Bu. Boleh musyawarah lagi. Wah, musyawarah ini ya sangat aktif dalam pembelajaran. Nanti Ibu kasih nilai plus dalam keaktifan. Oke, Ya, terima silakan. kasih. Satu, hari ini saya belajar sel darah merah, Bu. Itu fungsinya untuk mengikat oksigen. Iya, selanjutnya Saya, Bu. Saya Saya, juga Bu. mau, Bu. Saya juga mau. boleh gantian, boleh. Ayo Fitri. Yang saya dapatkan, Bu, trombosit berperan dalam proses pembekuan darah, Bu. Ah, iya, pintar, bagus. Lalu siapa lagi tadi? Saya, Bu. Rifki, boleh Rifki. Kesimpulan yang saya dapat, sel darah putih fungsinya untuk pertahanan tubuh, Bu. Boleh, betul. Satu lagi yang belum Saya, kesebut. Bu. Dharma, apa? Plasma adalah komponen darah yang berperan dalam mengangkut sel-sel darah ke seluruh tubuh bersama dengan berbagai zat lain. Itu, Bu. Iya, betul. Kesimpulan hari ini itu kita mempelajari mengenai tadi apa komponen penyusun darah. Ada apa saja tadi? Satu ada Sel darah merah. plasma. Yang kedua ada Sel darah merah. Sel darah Darah yang merah. ketiga ada Sel darah putih. yang keempat ada Trombosit. trombosit. Yang berfungsi dalam pembekuan darah siapa?
Trombosit. Jadi luka Handayani itu tidak terus mengalir karena siapa Handayani? Trombosit, Bu. Iya, pinter. Udah pinter-pinter. Sekarang berarti siap untuk evaluasi ya? Enggak siap. Jangan banyak-banyak. Siap dong. Soalnya udah berapa, pinter-pinter, Bu? Siap Jangan meraih banyak-banyak, Bu, skor soalnya. dong. Ya. Oke, silahkan ditulis isinya aja ya. Nah, soalnya Ibu tampilkan di sini. Udah selesai? Udah, Bu. Sudah, Bu. Nah, nomor 2 itu sama nomor 3 itu yang 2 itu sifat eritrosit, yang 3 itu leukosit dari yang ini. Sudah, Bu. Pintar-pintar. Yang terakhir tentang pembekuan darah. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Oke, kita periksa bareng-bareng. Ini adalah kunci jawabannya. Ada yang betul semua? Saya, Bu. Benar semua. Wah, Salah satu. berarti cukup Saya salah cukup satu memperhatikan juga. ya hari ini. Iya, pintar Rifki. Terus tadi ada siapa? Dharma. Oke. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa ya, tugasnya yaitu membuat artikel. Tiap kelompok membuat artikel mengenai plasma konvalesen yang tadi sudah kita bahas untuk kita tempel di Madi. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Silakan kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Sama-sama.